Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray. Dan sesuai janji gue kemarin, gue akan mengcompare langsung Eagle Elite XL ini melawan speaker-speaker yang lain. Ini salah satu speaker yang lumayan rame secara hype-nya kemarin di akhir tahun 2020 kemarin. Dan banyak dari kalian juga bertanya di kolom komentar lebih bagus mana Eagle Elite melawan ini dan lain sebagainya. Jadi di part 2-nya ini gue lebih membahas mengenai Eagle Elite melawan yang lain. Jadi kalau kalian belum nonton review Eagle Elite, kalian tonton dulu reviewnya karena di sini gue nggak akan membahas lebih detail mengenai Eagle Elite ya. Yang pertama-tama adalah mengenai Eagle Elite versus Soundcore Flare Mini. Jujur ini adalah speaker yang berbeda. Jadi gue nggak tahu kenapa kok kalian banyak yang mempertanyakan Eagle Elite versus Soundcore Flare Mini. Eagle Elite ini adalah speaker yang gue rekomendasikan di budget 600 sampai 1 juta di tahun 2000 kemarin. Dan Flare Mini ini adalah speaker yang gue rekomendasikan kalau kalian punya budget 400 sampai 600 ribu. Secara size kalian lihat sendiri ini jauh banget dan gue nggak tahu juga kenapa kalian mempertanyakan kedua speaker ini. Tapi nggak apa-apa, biar kalian nggak penasaran, gue akan muterin nanti komparasi di antara kedua buah Bluetooth speaker ini. Yang kedua adalah JBL Flip 5. Ini juga agak bingung ya gue, kenapa kalian tuh banyak yang bertanya tentang Eagle Elite versus Flip 5. Padahal kalau dari segi size juga ini jauh. Flip 5 itu lebih compact, lebih kecil. Elite XL ini speaker yang gede. Kalau ngomongin harga juga jauh ya. Elite XL kan 650. Ini tuh 1,4 sampai 1,6, jadi harganya 2,5 kali lebih mahal. Tapi ya lagi-lagi nggak apa-apa. Buat melepas penasaran kalian akan gue compare lagi nanti. Yang ketiga adalah Transmart Mega Pro. Nah kalau ini menurut gue lebih pas meskipun secara harga Mega Pro ini mempunyai harga yang 2 kali lebih mahal. Tapi secara size masih bisa lah mengimbangi Elite XL. Ditambah Mega Pro ini ternyata berat banget ya barangnya, dan secara spek kalian tahu sendirilah 60 watt tertulis di spesifikasinya. Harganya 1,3 juta. Dan yang terakhir adalah Sony XB33. Ini harganya juga jauh banget, 1,8 juta. Jadi 3 kali lipat lebih mahal ya. Jadi kalian bisa punya Eagle Elite XL ini 3 biji, sedangkan Sony XB33 ini 1 biji. Jadi ya itulah secara harga. Dan selanjutnya akan gue bahas sedikit mengenai watt di masing-masing speaker ini. Mulai dari Elite XL gue nggak tahu wattnya berapa karena nggak tertulis di spesifikasinya Elite XL. Untuk Flare Mini dia punya watt, kalau nggak salah tuh 10 watt. Jadi Flare Mini ini punya power output 10 watt. JBL Flip 5 power outputnya 20 watt. Si Transmart Mega Pro 60 watt. Jadi ini yang terbesar. XB33 ini 27 watt kalau nggak salah, karena di spesifikasi juga nggak tertulis secara detail, tapi ketika gue googling gue menemukan satu spesifikasi yang bilang kalau XB33 ini mempunyai power output 27 watt, sedikit lebih kecil dari JBL Charge 4 yang punya power output 30 watt. Gue udah ngetes juga mengenai loudness atau kekencangan dari semua portable Bluetooth speaker ini di studio gue. Dan gue nggak akan muterin ya sampel dari max volume masing-masing speaker ini karena biar videonya juga nggak kepanjangan. Akan gue rangkum aja. Yang paling pelan dulu adalah Soundcore Flare Mini. Wajar ya karena secara spesifikasi 10 watt, jauh lebih kecil di antara yang lainnya. Secara size juga dia paling kecil, makanya itu gue bilang sebenarnya ini bukan di range speaker yang sama untuk perbandingan. Dia mempunyai max dB-nya itu sekitar 82 dB. Jadi secara volume dia paling kecil di antara yang lain untuk max volumenya. Yang kedua adalah JBL Flip 5. Ini max volumenya bisa mendapatkan 86 dB. Secara watt 20 watt, 86 dB itu angka yang sangat bagus menurut gue. Yang ketiga adalah XB33. Ini sebenarnya sama sih sama Flip 5. Sama-sama menyentuh 86 dB di max volumenya. Jadi menurut gue keduanya seimbang. Terlepas dari sound quality-nya, otomatis XB33 jauh lebih berasa full body ya dari Flip 5 di max volumenya. Dan ini
Max volumenya berada di 87 dB, beda 1 dB di antara Flip 5 sama XB33. Kalau kalian tanya 1 dB beda apa enggak di real life-nya, gue bisa jawab 1 dB itu nggak berbeda signifikan. Jadi kalian nggak akan bisa membedakan 86 sama 87 dB di real life-nya. Jadi kesimpulannya ini tiga-tiganya tuh mirip secara loudness, dan Elite XL menyentuh 91 dB di max volumenya. Catatan itu di mode indoor. Mode outdoornya gue nggak tes karena seperti yang gue bilang di review Elite XL, gue nggak terlalu suka dengan sound quality di mode outdoornya, dan menurut gue degradasi suaranya tuh signifikan banget lebih turun. Jadi mode indoornya aja udah ngecover lebih dari cukup buat kalian outdoor. Jadi kalian gambaran aja dari 86 ke 91 noticeable apa enggak? Noticeable banget. Jadi basicnya dari sini 82 dB ke sini 86 ke sini 91 ya. Jadi kalian tahu ini tuh berada di average, dan ini paling pelan, dan ini yang paling kencang suaranya. Kalau secara watt ya kalian bertanya-tanya lah, kok 20 watt, 27 watt bisa mirip sama kualitas yang 60 watt? Itulah yang selalu gue pertanyakan mengenai spesifikasi pada sebuah portable Bluetooth speaker di range harga murah dengan watt yang gede-gede. Tapi gue gak akan bahas di panjang lebar di sini. Itu cuma info aja buat kalian. Dan selanjutnya mengenai sound quality, gue juga nggak akan mengasih kesimpulan detail mengenai mana yang lebih bagus di antara masing-masing portable Bluetooth speaker ini. Jadi di komparasi kali ini, kalianlah yang menentukan sendiri mana yang kira-kira lebih baik di antara semua portable Bluetooth speaker ini. Gue kasih kesimpulan sedikit aja dari gue, jadi gue nggak akan panjang lebar. Mengenai lawan Flare Mini, otomatis Elite XL lebih berasa full, lebih berasa speaker yang lebih besar. Jadi gue nggak bisa bilang Elite XL lebih bagus karena pastinya secara size juga lebih besar. Jadi kalau kalian pure hanya mengincar sebuah sound quality tanpa mementingkan size, Elite XL adalah yang terbaik dibandingkan Flare Mini. Selanjutnya kalau dibandingkan dengan Tronsmart Mega Pro, gue lebih suka Elite XL karena bass di Elite XL lebih berasa deep, lebih berasa full body. Suara midnya Mega Pro sedikit lebih maju dibandingkan Elite XL yang memang sedikit V-shape secara sound quality-nya, secara signature-nya. Tapi overall sound quality gue lebih suka Elite XL dibandingkan Mega Pro. Padahal harga Mega Pro ini 2 kali lipat lebih mahal dibandingkan Elite XL. Selanjutnya kalau dibandingkan JBL Flip 5, kalian banyak banget yang bertanya tentang kedua buah speaker ini. Dan ada juga yang tanya, bang kalau gue punya Flip 5, worth it nggak kalau gue upgrade ke Elite XL? Bisa gue jawab nggak worth it ya, karena basicnya Flip 5 sama Elite XL ini secara sound quality tuh berbeda sedikit aja dan masih dalam tahap plus minus di antara keduanya. Flip 5 mempunyai vokal yang lebih forward, jadi kalau kalian lebih suka dengan vokal-vokal yang lebih maju, Flip 5 adalah pilihan terbaik dibandingkan Elite XL yang lebih mundur. Secara high frequency, secara detail dan lain sebagainya, Elite XL sedikit lebih besar secara soundstage dan lebih baik di high frequency. Low frequency secara bass di volume 50-60%, perbedaannya nggak terlalu berasa signifikan, tapi Elite XL memang sedikit lebih baik. Dan di max volume, di volume 100%, Elite XL secara bass signifikan lebih baik dibandingkan JBL Flip 5. Tapi kalau kalian harus tukar di antara kedua ini, mana yang lebih kalian prioritaskan? Kalau kalian lebih saving money dengan menjual Flip 5 kalian dan kalian mendapatkan kembalian uang, terus kalian bisa punya Elite XL dengan size yang kalian gak masalah dengan size yang sebesar ini, ya worth it aja sih buat gue menjual Flip 5 dengan Elite XL. Tapi basicnya Flip 5 adalah speaker dengan suara yang bagus dan bisa gue bilang mungkin dekat sama Elite XL yang punya size yang jauh lebih besar. Karena itulah Flip 5 mempunyai harga yang lebih tinggi. Jadi bayangin aja, speaker dengan size yang segede gini bisa lumayan bersaing dengan Elite XL yang punya size yang segede gini. Jadi kalian tahu kalian harus bayar lebih mahal itu karena size-nya yang portable dengan suara yang bagus. Yang terakhir, XB33. Secara sound quality, jujur ini juga masih dalam plus minus sih menurut gue ya. XB33 tuh jauh lebih forward. XB33 itu forward banget, suaranya tuh bener-bener dominan di antara frekuensi yang lainnya. Kalau gue pribadi,
kalau di volume 60% di genre tertentu XB33 signifikan lebih baik sih ya. Misalkan di genre-genre pop jazz kayak Norah Jones dan lain sebagainya, XB33 itu berasa lebih enak memang karena basicnya vokalnya lebih maju dan lebih enak aja, lebih smooth juga. Tapi Elite XL di genre tertentu malah lebih enak dari XB33. Jadi menurut gue price performance Elite XL lebih baik pastinya signifikan dibandingkan XB33 yang punya range harga 3 kali lipat. Tapi kalau kalian bang, gue budget gak masalah, yang penting gue mau mencari suara yang terbaik, tetap sih XB33 lebih baik suaranya dibandingkan Elite XL menurut opini gue pribadi. Tapi kalau kalian mementingkan loudness atau kencangan buat outdoor ya kalian pilih Elite XL karena XB33 lebih kecil secara loudness. Itu aja kesimpulan dari gue mengenai masing-masing ini, dan sekarang akan gue puterin sound sample. Gue akan muterinnya juga sound sample-nya nggak panjang-panjang ya, karena gue puterin pendek-pendek aja supaya videonya nggak kepanjangan. Dan akan gue puterin masing-masing itu dua-dua. Jadi Elite XL versus Flare Mini, Elite XL versus Flip 5 versus Mega Pro dan versus XB33. Itu aja yang bisa gue bahas di video kali ini. Jadi tinggal kalian komen di bawah, kira-kira menurut kalian Elite XL itu worth it apa enggak, atau bagi kalian yang udah punya dan megang barangnya, kalian juga bisa komen di bawah. Thank you bagi kalian yang udah nonton dan sampai ketemu di video gue selanjutnya.